Saudara-saudari yang terkasih, mari kita awali permenungan kita pagi ini, Jumat 3 Juli 2020, Pekan Biasa ke-13, Pesta Santo Thomas Rasul, dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tema renungan kita pagi ini adalah, apakah iman membutuhkan bukti? Yohanes pasal 20 ayat 24 sampai dengan 29. Iman seringkali berhubungan dengan sebuah rahasia yang juga bisa dialami secara nyata dengan cara yang berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Penulis surat Ibrani mengatakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Surat Ibrani pasal 11 ayat 1. Kita bisa saja mengharapkan sesuatu dalam hidup kita, dan harapan itu kita pautkan pada Tuhan yang kita yakin akan memenuhi harapan-harapan itu sesuai dengan kehendaknya. Maka saat harapan itu terpenuhi, pemenuhan harapan itu menjadi bukti nyata bahwa Tuhan mendengarkan doa kita. Namun demikian, kita tetap percaya bahwa Tuhan tetap berkarya bagi kita, meskipun seringkali kita tidak mendapatkan apa yang kita harapkan. Karena iman tidak selamanya berhubungan dengan pemenuhan harapan, tetapi juga kepasrahan diri kepada Tuhan. Thomas, seorang rasul yang sering digelari sebagai yang tidak percaya, membutuhkan bukti nyata dari harapan dia. Pasti sebagai seorang rasul, dia berharap bahwa Yesus, gurunya, tidak dibunuh. Namun harapan itu telah gagal. Yesus sudah disalibkan. Maka ketika para sahabatnya memberitahukannya bahwa Yesus hidup, dia ingin bukti nyata. Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya, kata Thomas. Yohanes pasal 20 ayat 25. Harapan Thomas agar Yesus tetap hidup kini mendapat jawaban, walaupun dia membutuhkan bukti nyata. Karena mata kepalanya sendiri menyaksikan derita dan wafat sang guru, maka dia membutuhkan bukti bahwa Yesus hidup. Dan hari ini kita dengar bagaimana Yesus datang kepada mereka dan meminta Thomas mencucukkan jari dan memasukkan tangannya ke dalam bekas-bekas luka Yesus. Saat itulah Thomas menyatakan imannya secara total kepada Yesus dan berkata, "Ya Tuhanku dan Allahku." Yohanes pasal 20 ayat 28. Sebuah bentuk pengakuan bahwa Yesus, gurunya, tidak hanya manusia, tetapi juga Tuhan dan Allah. Tidak hanya wafat, tetapi juga hidup kembali. Dan dengan pernyataan iman itu, Thomas menghadirkan sebuah pelajaran bagi kita, bahwa Yesus yang kita imani adalah Yesus yang hidup, tanpa dibatasi ruang dan waktu. Dia adalah abadi dan kekal. Karena itulah Yesus menegaskan kepada kita, sekaligus sebagai teguran bagi Thomas yang kurang percaya itu, dengan mengatakan, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Yohanes pasal 20 ayat 29. Karena itu, jangan meminta bukti, karena bukti itu sesungguhnya sudah ada di tengah-tengah kita. Kita bercermin pada Sang Sabda yang mengatakan, Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun
percaya. Yohanes pasal 29 ayat 29b. Saudara, Tuhan kita hidup, maka jangan mencari bukti, tetapi alamilah Dia dalam setiap pergumulan hidup kita. Salam Cornovum, hati baru. Dia yang hidup dan menyertai kita dengan Roh Kudus-Nya selalu memberkati kita semua dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.